Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah untuk nikmat bisa duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita nongkrong sejenak di tempat terbaik, tongkrongan yang insya Allah akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang ribat atau orang yang berjihad. Tongkrongan yang kita lakukan antara satu waktu sholat dengan waktu sholat yang lain. Tongkrongan yang kita lakukan di tempat terbaik di muka bumi, yaitu rumah Allah. Tongkrongan yang kita lakukan di dalam sebuah aktivitas yang paling baik, yaitu mencari ilmu. Dan insya Allah tongkrongan ini menjadi salah satu tongkrongan yang dikenal dengan taman-taman surga yang ada di muka bumi. Taman surga di langit banyak, tapi taman surga di bumi cuma beberapa. Salah satunya adalah tongkrongan ilmu, atau yang dalam bahasa pesantren disebut majelis ilmu. Majelis, bahasa kita anak nongkrong, nongkrong. Itikaf, nongkrong, karena arti itikaf itu berdiam diri, menetap, nongkrong. Penjelasan dulu ya. Pada malam ini kita ingin membahas tentang masalah sendiri. Sebetulnya saya agak berat hati membahas ini. Saya nggak tega gitu ya. Nggak tega kalau sebentar, pengennya lama ngebahasnya. Enggak. Sendiri dalam makna yang luas, bukan hanya status. Walaupun itu salah satunya. Kadang kita pernah ngerasa kayak berat ketika kita lagi sendiri, yang biasanya heboh bareng dengan geng, bareng dengan teman-teman, tiba-tiba karena satu dan lain hal, akhirnya teman-teman menjauh dari kita. Mungkin kita salah ngomong, mungkin kita salah sikap, mungkin kita terbawa emosi, mungkin kita gak suka dengan komen teman kita di grup. Akhirnya kita kayak menjauh atau dijauhin sama geng kita, sama teman kita. Mulailah merasakan kesendirian. Atau kadang-kadang kita merasa sendiri itu di antara orang ramai karena dianggap mungkin cuma kita doang yang idealis. Yang lain terlalu realistis. Dalam pekerjaan misalnya. Yang teman-teman kita ngikutin aja flow atau budaya di kantor kita yang sebetulnya menurut kita nggak nyaman, nggak tenang gitu. Kayak misalnya banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan agama, nggak sesuai dengan tuntunan Allah, dan bahkan dalam aturan negara juga itu sebetulnya melanggar. Tapi karena udah terbiasa kayak gitu, jadilah culture ya, jadilah habit. Nah di antara satu kantor, cuman kita doang yang mungkin masih bertahan, gak mau ikut-ikutan. Mulailah merasakan kesendirian di antara banyak orang. Atau justru kesendirian itu muncul setelah kita udah punya keluarga. Ketika istri lagi ngambek, gak mau ngajak ngomong sama sekali. Ketika istri lagi ngambek, kita harus tidur di sofa. Ketika istri lagi ngambek, kita harus itikaf di masjid. Nih curiga buat yang rajin itikaf nih. Kenapa? Karena Nabi pernah itikaf di masjid beberapa malam gara-gara merasa tidak nyaman dengan sikap istri-istri beliau yang waktu itu pada cemburu. Saking lamanya Nabi tidak pulang ke rumah, istri-istri Nabi merasa khawatir jangan-jangan kita udah dicerai sama Nabi.
Lalu mereka mengutus Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, tolong tanyakan kepada Nabi, apakah Nabi sudah menceraikan kami?" Lalu Abu Bakar datang untuk bertanya kepada Nabi. Nabi diam, enggak menjawab. Abu Bakar juga enggak enak, takut ngeganggu Nabi, pulang aja. Terus ngutus Umar bin Khattab, bapaknya Hafsah. Umar datang nanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, mereka nanya apakah Rasulullah menceraikan mereka." Nabi diam. Akhirnya Umar balik lagi ke rumah istri-istri Nabi, mengatakan tidak ada jawaban dari Rasul. Makin khawatir istri Nabi, jangan-jangan benar kita udah diceraikan. "Ya Umar, tolong tanya lagi sekali lagi kepada Rasulullah, siapa tahu Rasulullah mau menjawab." Nabi datang lagi nanya. Umar datang lagi bertanya kepada Nabi, duduk di sebelah Nabi, "Ya Rasulullah, mereka khawatir, benar enggak Rasul sudah menceraikan mereka?" Nabi menjawab, "Enggak wahai Umar," dengan wajah sedih. "Enggak wahai Umar." Tapi kata-kata enggak ini kan berita gembira ya, sehingga Umar langsung takbir, Allahu Akbar. Nah, suara takbir Umar terdengar ke rumah istri-istri Nabi dan mereka langsung paham, oh berarti enggak gitu. Jadi takbir salah satu ekspresi kebahagiaan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Intinya kadang kita udah punya pasangan masih merasa sendiri. Walaupun gak lama sih, gak sampai bertahun-tahun juga. Beda sama yang masih sendiri beneran ya. Cuman itu lebih sakit teman-teman. Kalau sendiri beneran kita sendiri, ya emang gitu. Ya mau gimana lagi kan? Dan gak ada yang bisa kita salahin. Tapi kalau udah punya pasangan, dicuekin, kita ngomong gak diwaro, terus kita udah jungkir balik lucu-lucuan, udah jadi badut-badutan depan dia gak ketawa, dia gak senyum. Wah, berarti kita dosa besar nih. Kesalahan kita fatal banget. Sampai udah jadi badut, dia gak ketawa. Yang ketawa malah anak kita gitu ya. Emaknya biasa aja. Dan itu yang emang gak enak sih, di dalam satu rumah bareng tapi gak ngomong. Gak usah seharian, sejam aja gak enak. Apalagi seharian, 2 hari, 3 hari. Walaupun idealnya sih maksimal 3 hari ya. Tapi dan 3 hari ini batas maksimal. Terus minimal tergantung tingkat kesolehan. Makin soleh, makin cepat lerainya. Makin soleh, makin cepat islahnya. Makin soleh, makin cepat damainya. Maksimal mentok-mentoknya jangan ngelanggar lebih dari 3 hari. Tapi kalau bisa lebih cepat, berapa lama Ustadz? Ya tergantung tingkat kesolehan. Ada orang yang cuma butuh waktu beberapa menit, beres damai. Ada orang yang butuh sejam 2 jam, damai. Ada yang tunggu sampai mentok. Kan belum 3 hari Ustadz. Ini tingkatan batas maksimal. Kalau udah lebih dari itu, la yahil. Tidak dibolehkan dalam agama. Intinya, kita seringlah banyak alasan, banyak kasus yang kita ngerasain kayak sendiri gitu. Terus kita pernah kangen dengan seseorang karena udah lama gak ketemu. Pernah katanya. Kayak LDRan gitu ya. Atau mungkin kalau sekarang enak. Beda dengan zaman saya waktu masih di Kairo dulu, kan belum ada smartphone, belum ada Android, belum ada medsos yang secanggih sekarang. Dulu masih kirim surat. Saya tahun pertama tuh masih pakai surat ke mama, maksudnya ke ibu saya. Jangan curiga dulu. Salah satunya. Masih pakai surat dulu teh. Surat sama telepon rumah. Jadi belum ada handphone. Kalau ada satu yang punya handphone tuh pengusaha sukses banget. Itu juga handphonenya handphone yang bisa ngelempar anjing terus lari segede gambreng gitu kan ya. Nah, itu masa-masa itu kan orang ngerasa kayak kalau pergi jauh ya jauh beneran ya. Beda dengan sekarang kan, sebentar telepon, WhatsApp call kayak gitu, video call Malah kalau sama geng bisa teleconference. Wah, gampang lah sekarang. Kalau dulu kalau pergi merantau, ya merantau. Nggak ngelihat wajahnya, nggak ngedengerin suaranya, dan jarang dapat surat. Sekali dapat surat itu kayaknya kayak apa gitu. Kamu ada surat tuh, wah heboh gitu kan ya. Baca surat, terus dimukai dengan Assalamualaikum, terus berpantun dulu segala macam. Ala-ala tahun 90-an lah. Nggak ngerasain ya? Beda generasi. Jadi benar-benar ngerasa sendiri. Ini ada yang unik nih. Rasulullah SAW
pernah merasakan sendiri, pernah merasakan kangen, bukan dengan manusia, kangennya kepada malaikat. Coba lihat tingkat keimanannya. Kangennya kepada Jibril alaihissalam. Karena udah 12 hari gak ketemu Jibril. Karena kan biasanya Nabi setiap hari ketemu Jibril kan, setiap hari ketemu, kadang-kadang ngebahas tentang satu ayat, kadang-kadang dapat ayat baru. Karena Jibril itulah yang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Allamahu syadidul quwa. Al-Quran itu diajarkan oleh syadidul quwa, malaikat yang perkasa, malaikat yang gagah, malaikat yang kuat, yaitu Jibril alaihissalam. Dzu mirratin fastawa, yang wibawa, yang karismatik, malaikat yang keren banget. Nah, biasanya setiap hari Jibril ketemu sama Rasulullah. Nah, ini udah 12 hari dalam satu riwayat yang lain bilang 15 hari, sebutlah 2 minggu lah ya. Udah 2 minggu gak ketemu dengan Jibril, sehingga Nabi sedih. Kemana ya Jibril gak turun-turun dari bumi, beliau ngelihat ke langit. Mana ya Jibril kok gak turun-turun, sedih, kangen. Mana ya Jibril, setiap hari, aduh hari ini belum ketemu Jibril, besok belum ketemu Jibril. Udah lama gak pernah ketemu sama Jibril. Jibril juga di langit kangen sama Nabi, tapi gak bisa turun. Aduh gimana ya, kangen sama Muhammad, kangen sama Muhammad. Jibril kangen banget sama Rasul, Rasul kangen sama Jibril, jadi kangen-kangenan. Siapa? Antara Nabi dengan malaikat, saking solehnya. Kalau kita pernah gak kangen dengan ulama, kangen dengan seorang guru, kangen dengan seorang ustadz, kangen dengan orang yang menghijrahkan kita. Ini adalah salah satu rasa rindu yang insya Allah berpahala di sisi Allah. Yang pastinya kita kangen kepada Rasulullah SAW. Nah, Nabi kangennya dengan Jibril. Kenapa nggak turun wahyu? Ini salah satu skenario Allah untuk ngasih Nabi banyak kebaikan, banyak hikmah. Yang jelas nggak turun wahyu aja sekitar 2 minggu. Sampai-sampai bukan cuma Nabi merasa kesepian, merasa kayak kangen gitu sama Jibril, ngerasa kayak nelangsa gitu, ngerasa kayak gimana nih gitu. Ditambah lagi Nabi dibully sama orang-orang kafir Quraisy. Nabi dibully di medsosnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka pada pakai hashtag Muhammad ditinggalkan oleh setannya. Sampai gitu ngomongnya. Bukan ditinggalkan oleh Jibrilnya, tapi ditinggalkan oleh setannya. Mereka menganggap Jibril seperti setan. Siapa yang ngomong kayak gitu? Yang ngomong kayak gitu tuh istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab ini haters banget lah buat Nabi dari dulu juga. Sama dengan suaminya, yang berdua pasangan kayak kompak banget gitu. Istiqomah lagi sampai akhir hayat. Benci sama Nabi. Apapun yang Nabi bikin jelek di mata mereka. Dicari-cari kesalahan Nabi. Ketika Nabi lagi kemana, teman-teman cuma imajinasikan ya, gimana terganggunya Nabi sama 2 orang ini. Terganggu banget teman-teman. Jadi belum subuh, 2 orang ini udah di depan pintu rumah Nabi nungguin. Begitu Nabi keluar dari rumah, diikutin. Diikutinnya bukan mau ngelindungin kayak Abu Bakar, kayak Umar, kayak yang lain-lain kan ngelindungin Nabi ya. Kalau ini bukan, pengen ngerecokin Nabi. Kalau Nabi baru ngomong, gak usah percaya, dia tukang sihir, udah pergi aja, gitu coba. Dan orang percaya sama Abu Lahab karena dianggap Abu Lahab ini pamannya Rasul sendiri. Pamannya aja ngomong kayak gitu, jadi gak usah percaya. Jadi kemana Nabi pergi, Abu Lahab ngekor gitu. Terus Nabi berdiri, dia berdiri. Nabi duduk, dia duduk. Nungguin terus. Ini nggak elegan banget cara ngeganggunya. Kalau Abu Jahal masih agak-agak elegan walaupun sama-sama kufur ya. Kalau ini nggak elegan sama sekali. Ditungguin. Subuh-subuh udah di depan rumah Nabi. Nggak tahu mungkin itikaf juga di situ kali dia semalaman. Nggak kemana-mana. Jadi sangat terganggu Rasul sama Abu Lahab and soulmate-nya itu Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Sampai-sampai Nabi pernah mau bikin acara kayak tabligh akbar kalau bahasa kita ya, crowd gitu kan, berdiri di atas bukit Sofa. Kemudian Nabi memanggil penduduk Mekah, ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, halummu ilayya. Wahai penduduk Mekah, wahai orang-orang pemuka Quraisy, berkumpullah ke saya, ke sini kata Nabi. Nabi kalau ngomong tuh lembut, suara lembut beliau terdengar jarak sekian dan sekian. Jadi orang yang jauh mendengar suara beliau seperti orang di sebelah beliau. Ini mukjizat suara Nabi. Kalau mukjizat suara Daud bikin orang terkesima, makhluk terkesima. Kalau mukjizat suara Nabi bikin orang mukni, langsung
kayak ngeklik gitu dengan suara beliau. Ketika Nabi khutbah Haji Wada kan itu jumlah yang jamaah yang hadir kan ratusan ribu ya Haji Wada. Pas Haji Wada Nabi khutbah terakhir itu yang dengar sepadang Arafah dan Nabi nggak pakai mic loh. Kebayang nggak sejarah waktu itu? Nabi berdiri di tengah padang Arafah, terus orangnya ada ratusan ribu, Nabi khutbah nggak pakai mic. Terus gimana yang di belakang? Apa? Nggak gitu kan? Ternyata orang yang paling ujung mendengar suara Nabi sejelas orang yang ada tepat di depan Nabi. Padahal nggak pakai mic. Ini mukjizat dari suara Rasulullah SAW. Makanya Nabi ngomongnya santun, pelan. Kalaupun beliau berteriak porsi yang pas, proporsional. Ya ahla Makkah kata Nabi. Ya ma'syara Quraisy. Yang beda justru khatib. Khatib ketika bawa ayat hadis ini berubah nadanya. Ya ahla Makkah. Jadi berubah lagi kan ya. Nabi nggak gitu teriaknya. Nabi kalau teriak nggak sampai terlihat langit-langit mulut beliau. Ketika beliau mengangkat dagunya nggak sampai terlihat leher beliau terlalu lebar. Sangat ideal. Jadi nggak sampai kehilangan izzah, kehormatan beliau itu nggak kehilang gara-gara beliau teriak. Kalau kita kan kadang-kadang kalau teriak sampai wajahnya merah gitu kan ya. Kalau Nabi nggak sampai mau wajahnya merah. Ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, halummu ilayya. Wahai penduduk Mekah, wahai orang-orang pemuka Quraisy, kesini berkumpullah di dekat saya. Pada datang semuanya karena sayang sama Muhammad. Buat mereka sosok Rasulullah Muhammad itu adalah kesayangan penduduk Mekah. Muhammad sebelum beliau Islam adalah pemuda sebelum beliau dapat wahyu maksudnya adalah pemuda kesayangan penduduk Mekah. Sehingga ketika beliau memanggil mereka semuanya pada datang. Nabi mengatakan, ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, kalau saya bilang di balik bukit ini ada pasukan yang mau menyerang kota Makkah, kalian percaya nggak sama saya? Kata mereka, kami tidak pernah mendengar dusta darimu Muhammad. Kami percaya engkau al-amin. Percaya kan teman-teman? Percaya. Semuanya udah bilang percaya. Setelah mereka declare percaya, baru Nabi bilang, ya ma'syara Quraisy, ya ahla Makkah, kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi kalian manfaat, tidak bisa juga memberi kalian mudarat? Kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak mendengar? Sedangkan kalian mengabaikan Allah. Wahai penduduk Mekah, aku ingin menyampaikan kepada kalian kebenaran. Bersaksilah, tiada ilah yang patut disembah selain Allah, dan aku adalah utusan Allah. Mereka mulai kaget. Kaget apa? Belum pernah mereka mendengar berita ini dari orang-orang sebelumnya. Karena jarak antara mereka dengan zamannya Ismail udah jauh. Jadi udah gak ada lagi orang yang ngomong tentang kebenaran tauhid pada masa itu. Jadi kayak heran gitu, ini ucapan apa ya? Di satu sisi benar, di sisi lain tapi kok gak pernah dengar ya? Nah gitu tuh, agak bingung kan? Benar tapi gak pernah dengar. Jadi kayak polemik antara logika mereka yang benar tapi culture-nya, loh kok yang lain gak ngomong gini, kok cuma Muhammad doang ngomong gini. Jadi kayak mereka kediem gitu. Benar juga sih, tapi gimana ya? Benar juga sih, tapi gimana? Lagi kondisi kayak gitu, tiba-tiba Abu Lahab ngomong. Ini nih bahayanya Abu Lahab nih. Dia langsung mengatakan, tabban, celaka kamu Muhammad, dasar kamu. Dari kecil udah saya didik kamu, kenapa kamu mengecewakan saya? Celaka kamu Muhammad, celaka kamu Muhammad. Gara-gara ini kamu kumpulkan kami dan seterusnya. Dia habis-habisan sampai wajahnya merah, sampai dia kayak punya tim buzzer gitu kan. Jadi tim buzzernya juga ikut ngomong belakang dia, jadi viral aja di antara yang lain-lain. Mulai datang desas-desus ke satu orang ke orang lain, ke satu pemuka kaum ke yang lainnya. Akhirnya pada bubar aja gara-gara Abu Lahab. Nabi cuman ngelihat ke bawah aja kayak sedih gitu. Nabi nggak membalas dengan ucapan yang sama seperti Abu Lahab. Allah yang membalas. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Bukan Nabi yang ngomong, Allah. Dan Allah lebih berhak untuk bicara itu. Allah berhak untuk mengatakan tabban untuk hambanya, karena Allah maha tahu isi hati hambanya. Jadi kalau Nabi enggak, Allah yang ngomong gitu. Dan karena ini ayat, Nabi harus ngomong kan, harus baca. Nabi pun membacakan ayat itu dengan nada yang beliau sedih sampai turun ayat itu untuk Abu Lahab. Sedih banget, karena beliau berharap Abu Lahab dapat hidayah. Tapi turun ayat tabban, berarti udah nggak akan dapat hidayah, celaka sudah. Dibaca oleh Nabi ayat ini,
Abu Lahab makin menggila. Kata orang-orang, kalau Abu Lahab itu pinter, harusnya Abu Lahab pura-pura beriman. Karena apa? Kalau Abu Lahab mengaku beriman, berarti ayat itu keliru. Katanya dikutuk, katanya celaka, katanya tertutup hatinya. Kok beriman? Berarti Muhammad bohong dong. Kalau Abu Lahab pintar. Tapi itulah, Allah sudah menutup hatinya, pikirannya, summum bukmun umyun, sehingga dia tidak bisa berstrategi. Udah aja dia pergi marah-marah sendiri, gak jelas. Nah, ini artinya, udahlah Nabi, udah 2 minggu gak ketemu Jibril, gak dapat wahyu, Nabi kayak sedih gitu, sepi gitu, gak ada Jibril dalam hari-harinya. Nabi sedih, tiba-tiba datang Ummu Jamil ngeledekin. Datang orang-orang kafir Quraisy ngeledekin. Muhammad sekarang rasain tuh ditinggalin sendiri. Makanya jangan sok suci apa segala macam. Mulailah Nabi merasa sedih. Merasa sendiri. Lalu turun ayat. Ketika waktu itu Jibril meletakkan jidatnya di atas Ka'bah. Turun Jibril setelah 2 minggu. Meletakkan jidatnya di atas Ka'bah. Sebagian ulama mengatakan itu salah satu ayat yang Jibril mendatangkannya dalam wujud asli. Sebagian ulama bilang gitu. Karena sedikit sekali ada ayat Al-Quran yang Jibril membawanya sebagai wujud asli. Ini salah satu ayat yang Jibril membawanya dengan wujud asli. Jibril langsung turun, meletakkan dagunya di atas Ka'bah seperti orang yang meletakkan jidatnya di atas Ka'bah seperti orang yang sujud. Lalu dan yang ngelihat Jibril itu kan cuma Rasulullah ya. Dari kejauhan Rasulullah ngelihat, itu seperti sayap Jibril yang pernah aku lihat di wahyu pertama. Lah itu Jibril beneran lagi sujud di atas Ka'bah. Dari kejauhan benderangnya cahaya Jibril terlihat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah langsung nyamperin. Kemudian ketika Rasulullah sampai di depan Ka'bah, Jibril melihat ke arah Rasulullah dengan tersenyum. Jibril melihat ke Rasulullah dengan tersenyum. Jadi kayak mereka lagi kangen banget ketemu gitu. Tapi dalam makna yang positif ya. Lagi kangen banget ketemu, kayak kita lagi kangen banget dengan guru kita, kangen banget dengan orang soleh, kangen banget dengan ulama, tiba-tiba ketemu tuh gimana rasanya tuh? Kayak mau cium tangan, mau peluk, mau dapat berkah, mau didoain, mau dinasehatin, pokoknya duduk aja dengerin sebanyak mungkin. Kan ada ulama yang auranya tuh emang aura orang ahli zikir ya. Sehingga kalau kita ketemu tuh kayak hilang semua nafsu kita gitu. Tiba-tiba jadi orang kayak gak punya nafsu, udah gak berminat dengan dosa sama sekali. Tiba-tiba jadi kayak malaikat. Pernah gak ngerasain kayak gitu? Ketemu seorang ulama yang auranya tuh kayak aura zikir banget, cahaya wajahnya bukan karena dia putih. Bisa jadi dia gak terlalu putih tapi emang punya